Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di season kali ini saya kedatangan tamu cukup terkenal, ganteng. Ganteng banget. Cari iki sih loh. Ibu cowok idaman. Cari cewek-cewek. Sepengetahuanku. Atlet ya? Atlet. Pemain futsal. Ya, sebelum tak perkenalkan, saya mau nanya kabar dulu, sehat Mas? Alhamdulillah sehat Mas Akam. Oh, kan ngerti jenengku. Oh iya. Udah konco cilikku padahal. Ulai. Ngaku-ngaku mesti. Dia adalah Mas Catur Satriawan yang sering dipanggil Mas Keceng. Apa celuk keceng? Soale cilikane gak lemu. Lemu celuk gendut. Awale. Awakmu yo buktine ben cilik diceluk Bob. Bob itu kan berkonotasi gemuk, Pak, padahal Gak ngono ceritanya. Oh, iya kok ae tapi gak saiki. Mas Catur, sehat Mas? Alhamdulillah sehat-sehat Mas Akam. Alhamdulillah. Apa Pak? Kita mau ngobrol apa dengan Mas Catur ini? Los. Awal mulai dia senang bal-balan itu berkarir sampai sekarang itu. Jangan itu dulu. Salah satu pemain profesional futsal dari Jombang, Pak. Kayaknya cuma dia. Masa? Iya. Melawan halus. Mau melawan arus. Aku yo pemain futsal. Apa gawangi? Jadi yang mau tak tanyakan Mas Catur itu kan apa ya? Pergeseran dari pemain bola ke pemain futsal ya, Pak ya. Tapi iku kok sih. Rada seru kayak dibahas. Iya. Aku pengen takok apa, Pak? Takok kenapa kok seneng bal-balan iki lho? Oh iya. Kok iso? Kan dolan liyane akeh, badminton, voli, pingpong, nah. Nekeran. Apa sing mempengaruhi sampai seneng bal-balan terus maru melok SSB dan sebagainya. Awalnya apa? Ya kalau masalah suka sepak bola sih pada umumnya kawit cilik ya. Iya. Lingkungannya seneng bal-balan, bal plastik, gawang sandal, gawang foto. Oh iya. Pada umumnya sampai satu hal lagi, biasanya lek cilik biyen disusuli Pak Rizky mesti. Konco-konco ya, sing konco sampean niku. Kenal kan? Iya. Kok enggak asing wae nama itu Pak kita, Pak. Akeh. Wayahe bubuk siang setengah telu didodol. Ayo bal-balan. Nek krungu jeneng iku kadang greget dong. Enggak ya, pada umumnya anak kecil lah seneng sepak bola di lingkungan kampung, desa. Tapi agak telat sih ikut ke sekolah sepak bola baru kelas 5 mau naik kelas 6 SD. Dan waktu itu nek anak tahun 90-an pasti suka-suka sepak bola iku ndelok Liga Italia piye. Oh iya. Dadi piyen gak iso babalan, tapi sing penting duwe klambine sik. Iya. Juventus tuku padahal ya babalane kok pate iso piye. Iya. Akhirnya dengan sendionya koncoan ambek konco-konco kampung dijak babalan ya. Tekan kono lah timbul rasa seneng bal-balan karena kebiasaan bukan pilihan tapi karena kebiasaan. Sekolah sepak bola pertama, Mas? Iya. Apa? Di SSB Putra Jombang, lapangan Pemkab. Iya, musuh SKB Kudo. Rivalitas. Iya, pian cek dolen ngerti umpan to bosane Bob dadi padha gak iso ya. Susah untuk dipahami. Iya. Jadi kita dulu pernah satu tim, Mbak. Kak takok. Bahasa tim ora takok. Tapi gak 1.000 ya. Oh iya, gak 1.000. Aku gak iso bal-balan, gak yakin aku. Kamu dulu pernah SSB ta? Enggak, aku gak pernah. Teman. Aku biliar. Tak ribet lho, selesai SSB pisan. Enggak. Ngomong liane. Iya, beda ya. Sepaska Putra Jombang, Mas. Sepaska Putra Jombang, habis itu tahun 2005 kelas 2 SMP. Iya. Diajak magang di PSID Junior Jombang. Usia 18 untuk persiapan Piala Suara. Iku padahal cek umur 2005 SMP kelas 2. Opo piye aku ya. Wis magang nang PSID umur magang tok ta Bob gak tau main-main. Oh iya. Sampai panas bokonge nang cadangan. Lek jare ceritane kapten iku cadangane cadangan. Oh iya, heeh. Anggite iku tok bae kapten. Ayo, iki bara. Iya, sempat kapten di sana. Sempet. Iku tahun 2005.
Nah, 2006 ki mulai main. Iya. 6, 7, 8. Pokoknya 4 tahun di tim junior PSG Jombang. Lah pas tadi Didit iku, Didit kan kapten. Aku ya kapten mau kalah aku. Oh iya. Didit aku pokoknya mau kalah mbek kon, Bah. Iya, iya. Ya, tahun 2007 2008 waktu itu. Tadi kapten Mas yo gak suwi lah. Ya gelek dilolong penonton. Iso tagak sih kowe kapten kok gak iso main kadang. Enak tadi penonton anjing. Aduh. Karena soalnya cilik kan. Iya, kadang ono masalah nang jowo kekewenang lapangan. Ya wis ngono ku lah. Masih Sampean belum sampean ini. paham lah pasti Paham, kan. pasti paham. Labil. Jadi sepasca persiapan Piala Suratin ya Mas ya? Iya. Heeh. Jadi debut profesionalnya di tahun berapa Saman untuk bisa benar-benar bermain di line up pemain profesional di arek senior lah maksudnya. Kalau dulu kan tim junior kan 2005 sampai 2008. Iya. 2009 tuh masuk tim senior PSG. Tapi waktu itu masih pakai divisi 3. Divisi 3. Divisi 3 Mas ya. Jadi waktu itu belum bisa dikatakan masuk profesional. Dan waktu itu divisi 3 bertepatan sama persiapan sepak bola Prof. Oh, 2009. Nah itu. Setelah itu Prof 2009 selesai. Jombang juara 3 waktu itu. Untuk bangga kalau Surabaya soalnya. Iya. Jadi kalau pemain sepak bola itu sama kalibernya siapa sih Mas? Kalau hari ini? Angkatannya? Kalau pemain bola? Ada Bima Wakil. Ada. Oh, iya. Kalau yang di luar Jombang? Wakil Badai. Di luar Jombang itu kalau sekarang yang sampean tahu mungkin Fandi Eko. Fandi Eko Tomo Persebaya. Ya itu. Oh, itu seliting Mas? Iya seliting. Oh. Terus Wahyu Suposeto. Sopo iku pe? Bayangkara FC. Oh. Ya itulah. Lemah kita pengetahuan bola. Paling yang sampean tahu iki si Bayu Gatra mungkin. Oh iya. Ngerti Bayu-Bayu. Iya. Soalnya gelem muncul ning iklan. Soalnya pada itu sih tadi ngerti. Oh iya. Artis pe. Ya iku sangkatan iku lah Mas. Iya. Tapi saiki sing koyo cek lanjut si Bima sih. Bima ya? Cek top lah maksudnya cek menjaga deh Masih sampai- berkarir iya, lah ya. main di level Salah satu profesional. arek Jombang sing Koncoku iku. Masuk Iya. kenal. Lek otot penak dakone konco. Jadi sepasca itu terus tetap akan berjalan. Saya dapat informasi Mas Genseng bahwasanya Saman pernah berkiprah di Persik Kediri, bener nggak sih? Iya, ya masa lalu sing otot indah lagi Mas. Iya, Kayak lagu proses Sam- sih, iya, kayak lagu Samson kenangan tuh indah. Oh. Coba ceritain proses Persik Kediri Mas. Ya itu Mas, jadi setelah juara 3 di Prof itu, Heeh. ya kan? Jelas sepanjang turnamen itu ada salah satu pengurus Persik yang ngelihat memang. Pas nonton. Oh ya. iya. Ya, jadi waktu itu ditawarin untuk masuk ke tim usia 21-nya. Oh, Jadi 21. dulu kan level paling tinggi ISL. Iya. ISL diwajibkan punya tim U21 waktu itu. Jadi waktu itu dikasih, kamu mau nggak main ke Persik U21? Ya dengan senang hati namanya. Sopo sih nggak gelem kan. Pertama kali Apalagi lah waktu ya. itu kan cedak ambek omong kan Mas, Iya. dekat. Jadi ya nggak ada keraguan lah buat mengiyakan. Heeh. Kayaknya situ jalan setengah musim suruh magang ke tim senior. Waktu itu zamannya terakhir itu Saktiawan, udah kontrak Mahyadi. tapi. Ya udah kalau ISL 21 dia semi profesional. Berapa duit Mas kontrak pertama Mas? Kalau usia 21 waktu itu kita cuma masih gaji Heeh. dan bonus, belum ada kayak kontrak. Oh. Belum. Setiap pertandingan. Iya. Apa setiap bulan? Bonus setiap pertandingan, gaji setiap bulan, kontraknya 1 tahun waktu itu. Masih durasinya. Heeh. Cuma untuk nilai kontraknya belum ada Belum kalau ada. U21. Jadi masih haknya berupa gaji Iya. setiap bulan, bonus main, mes dan sebagainya. Oh. Peralatan, sepatu dan sebagainya dari sana. Oh dari klub. Tuh kan bola enak ya, Bel. Nek iso. Nah, iso. Sawang Cinawang. Aku mau tanya apa lagi, Pak? Terus kemudian kan sik magang iku, Mbak. Heeh. Nang Persik Junior. Akhirnya iso mlebu senior. Iya, awalnya waktu itu Prosesnya. pertengahan musim di usia 21 ditarik magang untuk di tim senior kan. Waktu itu tahu pengalaman. Iya. Pengalaman gitu. Iya. Kan waktu itu Piala Indonesia kan. Heeh. Besok kate berangkat di Solo, Mm-hmm. malam itu uji coba Iya. senior, tim Iya. senior. Karena aku melo Iya. ikut main. Aku blunder Bob. Oh iya. Heeh. Langsung dibisu-bisu ya Mbak Arianto kan, kaptennya Persik itu. Heeh. Apa kau le ya? Kau le. Pokoknya
ngono ya. Ya wis iki lah. Kasar. Awakmu iku meneh kate tak gowo tambah mainmu koyo ngene. Wis gak sida tak gowo meneh. Ya wis iku pengalaman pahit lah di lokno senior terus akhirnya mlebu ganti selesai dipalani ku sendiri le. Ayo le semangat maneh le, mosok gak kepengin dadi pemain top. Ya iku pengalaman sing apa ya? Asine kesempatan cuma aku eman kenapa aku ngecewakno wong sing istilahnya nang kono support mbak aku. Kenapa kok bisa blunder itu? Blunder dan blundermu ngapain yo? Ya kan aku oleh bal tengah. Aku kan main gelandang. Tadi lucu biyen. Lek main ambek Saktiawan Sinaga iku. Iya. Misale Sakti dikon main striker ya. Aku gelandang. Di awal-awal mbak C. Kamu yang gelandang, kamu yang striker aja aku yang gelandang. Dan itu berubah di lapangan. Dek ancen wonge tipikale saenake dhewe. Oh iya. Kudune aku waktu itu main di depan. Tapi Sakti ijol. Kamu gelandang. Ya wes. Kira gelandang aku lebal Bob. Balik badan. Balik di intercept lawan. Iya. Langsung kena lawan bola umpan terobosan gol. Wes langsung mati. Cadangan nemen pokoknya. Ya wes setelah itu akhirnya waduh. Aku sempat berpikiran juga Mas. Kate nyoret gak mentok. Iya. Mosok ngene iki kok gak sida di kontrak maneh aku. Tapi akhirnya ternyata setelah ya memang waktu itu Persik akhirnya degradasi kan. Tapi alhamdulillah waktu itu kontrakku udah panjang dan waktu itu tahun 2010 Persik main di divisi utama, ya itulah awal pertama aku kontrak profesional. Untuk tim sepak bola. Dan waktu itu debut pertama, iya, pekan ke-7 apa ke-8. Main kandang di Stadion Brawijaya iku lawan Persira Maja 4 nek gak salah. Iku pertama kali. Wong gawe gede. Iya. Piye rasane, Wek? Sebetulnya kalau masuk profesional terus masuk senior, sebetulnya waktu itu bertemu dengan orang-orang apa ya? Aku salah memilih jalan juga sih. Sebetulnya waktu itu aku mlebu tim proyeksi Pon Jatim sepak bola. Iya. Ya Mbak Bima Wakil. Harusnya. Mungkin ya lek Jombang sing sampean kenal Basit, ono Dolus, Bima Wakil. Iku semaga kabeh sih. Gak kelas olahraga. Padahal penggawaannya nang ngopi tok. Iya. Olahraga padahal. Gak bener. Terima kasih Semaga kelas olahraganya. Iya. Akhirnya ternyata aku salah milih. Pada waktu itu memang Pak Jayatono sing megang. Ya, pelatih Persik pada saat itu. Awal pelatih minta aku wis ndang cepet tekan kontrak. Tapi sebetulnya aku salah milih. Kudune aku fokus ndek pon dulu, nyari pengalaman, ya kan. Waktu itu karena aku ya belum kuat mental tak rasa ya. Kira aku milih masuk di situ, di Persik, malah di situ jarang main dan sebagainya. Terus aku ngerasa kayak oh ya terlalu cepat iki tak dapatkan loh. Ya. Nyekel duit akeh jaman sakmono las duit. Mbok mlayune nang ndi iki untung kok jono tabungan lah Mas yo akeh waktu itu. Bayaran 100. Iya, ambek kok tolong cepet. Bayaran 100. Jadi sebelum apa ya? Layu sebelum berkembang lagi. Iya. Ya. Zaman sakmono usia aku muda, nyekel duit lumayan, akhirnya ya fokusnya enggak cuma ke lapangan aman-aman gitu. Tapi saat durung memutuskan itu apa sih nang benakmu, Pak? Posisi lagi di Prof. Lagi arek lah ya. Lagi masih seangkatan gue ya. Lagi berkembangi terus kemudian ada tawaran dari Persik. Nah, itu kan ono pergolakan sih gitu. Iya. Apa yang membuat memutuskan untuk memilih Persik? Sing pasti satu karena cita-cita ya. Iya. Sebetulnya ya pasti itu cita-cita. Ya, terus yang kedua, yo kepingin lebih berkembang daripada teman-temanku sing seangkatan. Dan kebetulan cedek ambek Jombang. Ya, cuma sing salah ndek kono aku jujur, aku ngerasa aku lebih baik daripada teman-temanku. Iku sebetulnya sing merusak aku. Dari segi ya oke, wong ngerti lah segi permainan memang apik. Cuma sing membunuh aku sebetulnya ya rasa aku merasa lebih baik daripada orang lain. Iku sing gak oleh. Aku wis tahu merasakan lah hal koyo ngono. Makane kadang delok awake koyo ngono saiki ku gemes ya kudu ngecup keninge to. Kayak arek-arek sing wis ngerasa dadi pemain inti wis gak usah latihan lah. Gak usah njogo kondisi dan sebagainya. Kondisi cangkruk, ngopi dan sebagainya. Iku pemain bola. Ya, sebetulnya iku sing mateni. Mau nanya lagi.
kenapa sampean memilih untuk berhenti sepasca Persik? Sebetulnya aku nggak berhenti Mas waktu itu. Cuma setelah aku gak diperpanjang kontrakku, Iya. kan aku duwe ayah sambung. Iya. Nah, ayahku asli meninggal sejak SD kelas 5 kan. Iya. Lah pas kebetulan kontrak habis, ibuku mbak ayahku sambungnya ono masalah Mas. Intinya punya utang ayah sambungku. Dan jumlahnya lumayan sampai sepedaku 2 itu kejual. Duit tabungan katut, sepatu-sepatu balku ono 10 apa 11 tak doli kawek 3 apa 8. Iya, saking balik acara tali kasih mana? Okay. Cerita proses lah, proses. Siap. Tolong uang kaget. Lanjut. Ya. Bekeje. Ya akhirnya kayak ngono Mas, kayak gitulah kondisinya. Aku mau nggak mau memang wis gak ada apa-apa. Untung waktu itu masih ono adik ibu ya, sing kondisinya waktu itu alhamdulillah berkecukupan. Akhirnya sempat bantu 1 tahun 2 tahun lah bantu nunut kalau uang jajan dan sebagainya kan. Akhirnya sempat main di Bangkalan divisi 1 waktu itu 2012 awal. Ya cuma psikisku mentalku kayak kebiyen. Sempat ini ya. Iya, sangat-sangat down lah. Terganggu lah. Iya, sangat-sangat down lah. Kondisi bermain di sana ki setengah kepaksa lah. Iya, setengah hati. Soalnya kondisinya ibu juga kadang ujuk kayak wong depresi, telepon nangis, telepon cerita iki nangis, gak ngerti gak iso fokus, tapi pikiranku mek siji, aku lek gak lapo-lapo, gak ada penghasilan, gak iso ngewang ibuku malah. Iya. Akhirnya wis tak lakonnya meskipun setengah hati, ya kan. Awalin nang kono main terus, Bob. Suwi-suwi tambah panas bakuku nang cadangan gak tau main. Ya. Awalnya starting up terus. Mendekati akhir musim, kurang 5 pertandingan malah gak tau main karena iku mah wis atine gak betul-betul nang kono. Lagane nang kono tapi pikiran atine nang ndi. Jadi yo iku mah gak fokus, gak konsen. Akhirnya setelah iku untung waktu itu Bangkalan promosi divisi utama. Iya. Sing saiki dibeli ambek Borneo FC, diakuisisi. Iku saiki dadi Borneo FC. Iku biyen Bangkalan. Kayak ngono lah. Terus akhir 2012 iku baru mulai futsal dari amatir. Oh, berarti startnya pergeserannya di 2012. Akhir. Iya. Kenapa memilih futsal, Mas? Iku mang Mas, kondisi ekonomi. Karena aku mesti punya pemasukan untuk keluarga aku terutama ibu ya. Karena mas-masku kerjanya juga agak jauh tekan omah, sing masih sering ketemu ya aku sama ibu. Tadi pemikiranku gimana caranya aku dapat penghasilan yang pastinya halal dan bisa membantu keluarga aku lah. Akhirnya ya sing sampean sempat cerita mbak aku Mas Akam. Iya. Futsal di audit Undar itu. Oh ya awal ceritanya. Mas Akam terbaik Mas Akam. Tok sing diceritani. Ya kenal sama teman-teman nang kono. Akhirnya teman-teman ngajak uji coba sama salah satu tim amatir Jatim. Yang cukup lumayan lah Laju Jaya waktu itu. Dari kota Kediri kan. Akhirnya uji coba. Setelah itu pihak pelatih sana ngajak untuk gabung. Ya wis lah akhirnya aku gabung dengan prinsip iku mang. Yang penting aku duwe penghasilan cek lah masuk didik. Biar caranya aku iso ngewangi kebutuhan keluarga aku. Di tahun 2012 akhir. Ya. 2012 akhir. Kurang oleh liga ya. Mesti cek turnamen ya. Ya masih ini ya Mas ya, masih dari turnamen ke turnamen Mas. Iya, tapi waktu itu udah ada wadahnya. Soalnya ada Liga Futsal Amatir Jatim. Jadi itu mainnya di Surabaya setiap seminggu sekali. Itu semua tim amatir Jatim di situ. Mulai dari tim Banyuwangi, Madiun, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, sebagainya lah. Jadi di situ. Itu ada wadahnya alhamdulillah. Cuma kalau untuk dikatakan sebagai mata pencaharian ya memang belum bisa. Tapi setidaknya kalau untuk menabung sedikit atau jajan alhamdulillah cukup lah ya pada saat itu. Terus ini dilanjut cerita sepasca dari Laju Jaya sempat ke Malang. Iya betul. Tahun 2013 waktu itu. Waktu di Laju Jaya sekali datang 20.000, berarti minus 80.000 iko lah satu sah. Iki minus 80.000 lah. Bayarannya ben latihan. Ben latihan. Iku 20 mungkin untuk bensin 10, yang 10 ya biaya cawan yang dikelola. Dan setiap pertandingan kadang dikasih, kadang enggak juga ya. Soalnya kan waktu itu istilahnya Cik, ya betul usia aku wis mulai gede cuma termasuk di situ Cik, awake Cik tas mesti Cik anyar kan. Jadi ya wis manut ae lah.
manut halus lah. Nek Iya, DKI iya. alhamdulillah gak juga batin Iya. titik-titik. Dari Laju Jaya ke Malang, Ke Eagle Malang. Eagle Malang. Eagle Malang alhamdulillah di Eagle Malang udah lebih baik. Itu tawarannya semacam gimana sih Mas? Pas pada waktu Jadi- pergeseran dari Laju Jaya ke Eagle. Iya, waktu itu Laju Jaya ada pemain 4 pemain asli Malang. Mm-mm. Nah, setelah itu Laju Jaya setelah Liga Futsal Amatir Jatim 2012 mereka memutuskan nggak ikut lagi di tahun 2013. Lah, yang 4 anak asli Malang ini ngajak aku main ke Eagle Malang. Ke Malang. Ya mungkin dia ngerti lah. Oh ya lagi susah. Melas. Iya melah jajan yang Udah jaluk-jaluk latihan lah. sepeda motor. Lah makanya ini. Dijak ke Eagle Malang, diajak sama mereka berempat. Alhamdulillah di sana latihan seminggu 2 kali, main seminggu sekali, 3 kali. Setiap kali datang dikasih 100.000 waktu itu. Podo iki. Iya, podo. Dit podo dit. Tos dhisik dit. Iku lek sak pertandingan sak Satu latihan kali. ya beda. Dan latihannya seminggu ping Lah papat. ya, seminggu ping loro ya. Ayo, Seminggu wis 200. ping papat. Iku Eagle Malang ambek Laju Jaya se apa ngarani? Divisi. Iya. Ono Sama. strata-strataan nggak sih nang Ada. futsal Kalau ini? di Liga Futsal Amatir Jatim waktu itu ada 2 strata, satu divisi 1, satu divisi 2. Tapi kan begini Mas Catur. Iya Mas Akam. Bahwasanya kan dulu itu kan sempet badan futsal ini kan nggak kebentuk dan Iya. itu sangat panjang sekali. Iya, kan. iya, iya. Maksudnya sama bisa membaca peluang dan aku harus berkonversi di futsal itu loh Mas, bahwasanya dengan ketidakjelasan maksudnya bukan di saat ini loh. Iya, ya. iya, betul, Zaman betul. almarhum Haji Mas Said kalau nggak salah Iya, ya. iya. Waktu itu kan badan futsal ini nggak ada yang mau menaungi. Iya. Belum ada. Iya. Iya, belum ada. Nah, waktu itu maksudnya sama tetap yakin akan berproses itu sampai liga profesional itu gimana, Mas? Membaca Sebetul- peluangnya sebetulnya. Sebetulnya gak ada keyakinan sama sekali, Mas. Bahkan nggak ada pemikiran untuk main di Liga Futsal profesional. Iya. Ya kan? Wong aku milih bal-balan nek wong Jombang. Kate nang di futsal, gak ono tujuane, bayarane piye lho. Iya. Iki lho delok wis main nang kene nang kene. Heeh. Ya pada waktu itu ya apa sing iso tak omongno. Iya, Aku iya. meneng ae Iya. kan. Ya kan? Ya pada cawe Bob mang melas. Tapi mungkin waktu itu pikiranku cuma satu. Aku berpikir apa sing sekiranya iso tak lakoni dan itu bermanfaat gak aku ambek keluarga aku sih. Yang penting yang penting itu waktu itu masih tak pikir. Soalnya kondisi lagi di bawah terus apa-apa terbatas yo. Aku mau angen-angen cinta laut tinggi juga. Iya, iya. Sekiranya apa iku sing menghasilkan halal bermanfaat ya tak lakoni waktu itu. Dan Berarti nothing tulus saja. iya betul. Dan pelan-pelan kok ada jalannya ya wis ya jarene wong-wong sing bathuke atau nganu kan rezeki titik lah mata larit ini tak akeh. Oh, Iya. ngono lho, Ya. Bob. Tali kasih. Pas ke Eagle Malang, Mas. Pas ka Eagle Malang iki wae ono kemajuan Mas. Waktu di Eagle Malang, Eagle juara waktu itu. Terus aku jadi pemain terbaik waktu itu. Ngono Ya kan? lho. Piro bonusnya pemain terbaik. Waktu itu dikasih HP ambek pengurus Eagle waktu itu dikasih HP ambek adalah jumlah uang lumayan waktu itu. Terus waktu itu akhirnya aku pindah ke Baskala Surabaya. Iki pun sama. Proses pindahnya itu kayak seperti kamu ditemukan oleh orang Laju Jaya bagaimana? Oh. Apa ada kontrak dan sebagainya? Enggak. Kalau waktu itu pindah ke Baskala Surabaya sama. Podo Bob. Berarti temanku tadi yang dari Malang, 4 anak itu, salah satunya kan ada yang istilahnya udah senior lah. Heeh. Ya. Iya. Talkam nang kono nang kene Malang melintang. Iya. Dia bilang ke salah satu temennya di Surabaya, aku duwe pemain iki, tolong jangan seleksi. Akhirnya diajaklah seleksi ke Oh, Baskala prosesnya waktu lewat itu. seleksi ya? Iya, tetap. Seleksi pertama Bu main 50 menit tau gak ganti belas kan lapangannya standar. Oh iya. Sikilku wis kaku kabeh, tapi katanya njaluk ganti ku gengsi yo, sawangane kok. Akhirnya tapi seleksi masuk dan alhamdulillah itu tahun 2014 masuk ke Baskala Surabaya dan sama masih bermain di Liga Futsal Amatir Jatim waktu itu. Cuma pelan-pelan udah lumayan lah. Di situ udah ada gaji bulanan, secara Iya. uang transport dalam bermain juga udah mulai lumayan lah. Itu masih PP apa stay Surabaya? Kalau itu masih PP. Masih PP. BP. Dan waktu itu 2013 setelah LF Liga Futsal Amatir Jatim selesai dari Eagle, ya alhamdulillah ono tabungan kan aku mulai kuliah waktu itu. Oh, iya. Jadi
jam setengah 1 awan sampai jam 3 kuliah, budal nang Surabaya jam 6 jam 7 latihan. Kuliah di mana? Yes, kuliahnya apa bos-bos. Apa? Iya gak. Aku ngerti ku nanti. Sing bangunannya siji kaya Aku ngerti. Nanti pas agak dikoreksi ya. Gak boleh sebut ya? Gak usah. Dewantara Jombang. Oh iya, apa disebut? Kok inisial? STIE. Iya, inisial Sti Dewantara Jombang. Berarti gak pernah melupakan akademis ya Mas ya? Maksudnya pendidikan nomor 1 tetap Mas ya? Iya, kalau dalam pemikiranku ya seperti itu Mas. Maksudnya meskipun kita suatu saat bekerjanya tidak betul-betul kayak di kantor dan sebagainya, tapi kan kita juga penting untuk mendidik mungkin keluarga kita ya, istri, anak, kan semua kan pasti punya mimpi kayak gitu kan. Terus untuk hidup bermasyarakat kan juga penting itu. Jadi menurutku ya pendidikan tetap mesti kita utamakan lah. Tapi terkadang fenomena pemain bola itu gampang puasnya itu loh. Bener gak sih Mi? Lah itu untuk ngerem itu gimana sih Mas? Maksudnya baru belum di top level tapi wis temese. Iya, gampang puas dan memuaskan biasa. Ya kalau untuk hal itu sih sebetulnya kembali ke pribadi masing-masing sih. Iya. Yang pasti satu, kita mesti ngelihat orang yang lebih dari kita supaya kita ngerasa oh ternyata kita masih bukan apa-apa. Berarti attitude itu penting ya? Kalau menurutku malah attitude itu nomor 1 Mas Akam ya. Kita lebih baik punya kemampuan, kelebihan, skill yang biasa tapi attitude kita bagus. Karena menurutku kalau individu dengan attitude yang bagus tuh gampang diajak maju dan berkembang. Nah, banyak kan yang istilahnya pemain mainnya jane biasa, mainnya sebetulnya biasa, tapi kenapa dia awet? Bisa panjang mainnya, usia mainnya maksudnya usia karirnya tuh bisa panjang. Karena mungkin dia bisa jaga attitude, akhirnya banyak orang yang respect sama dia, suka sama dia. Akhirnya dia awet. Cek tas sore ini seleksi, meneh rambutnya warnanya beda bisa. Itu banyak terjadi di kota-kota besar. Apa kota-kota kecil kini-kini? Kota-kota magak biasa. Kecil gak, gede yo gak. Jadi Baskara dari Baskara. Iya. Bintang Timur Surabaya. Iku klub gede weh. Klub gede. Ya, saiki kok iso mlebu Bintang Timur. Dan jadi bintangnya BTS pada saat itu. Sebetulnya BTS ini terbentuk karena sang pemilik Mas Dimas waktu itu kepingin anak-anak Jatim punya wadah untuk main di liga futsal profesional ya. Akhirnya dia membeli saham tim Tifosi. Tifosi itu salah satu tim yang udah ikut liga futsal profesional. Dibeli oleh beliau. Sangat sangat banyak lah hal yang udah dikasih beliau ke saya pribadi. Jadi kalau ngitung nggak kehitung mungkin. Kalau nggak ada beliau mungkin. Ya coba matur suwun Mas Dimas. Buat Mas Dimas bagus, terima kasih banyak untuk segalanya. Semoga sehat-sehat selalu Mas ya. Mas Dim sun sing akeh. Ya itu akhirnya beliau membeli saham Tifosi dan mengganti nama Baskara menjadi Bintang Timur Surabaya. Di tahun 2015. 4 musim. Di sana. Berarti bukan beda 5 musim. Dari Baskara ke sama, cuma diganti nama aja. Ya, kalau dulu waktu ikut Liga Futsal Amatir Jatim bernama Baskara. Ya, setelah masuk ke jenjang profesional diganti Bintang nama. Timur. Oke. 5 musim. Ya, 1 tahun di Baskara, 5 musim di BTS. 6. Ya, suwi. Towek. Berarti untuk start kontrak di BTS di tahun 2014 sudah, waktu di Baskara itu udah kontrak. Cuma nilainya kecil. Iya, masih menyesuaikan. Ya. Kalau di BTS sudah nggak menyesuaikan ya. Tahun 2015 juga masih terhitung kecil karena mengawali. Tapi waktu itu aku bilang ke Mas Dimas guyon, piye gak pengen diundakno ta? Terus tak jawab Mas. Lah gimana Mas? Mosok kate gak duwe isin wis kuliah sampean kuliah no saiki mosok jangan bayaran luwe. Ya kan kebetulan beliau ngasih beasiswa kuliah sampai lulus alhamdulillah kan. Masih rada telat 6 tahun lah. Iya Mas. Iku sungguh jomblo ngoyot 6 tahun. 6 tahun.
Kuliah 6 tahun. Itu pun keluar karena terpaksa. Atlet. Karena udah nggak ada angkanya lagi semesternya. Orang batasnya 5 tahun, dia nambah setahun. Dosen ini sampai kon metu tak tok-tokno. Ya kan? Ya akhirnya itu tahun 2011 pertama kali kontak. Waktu itu ya memang nggak yang betul-betul besar, yang penting pikirannya ada wadah lah waktu itu ya kan. Dan nggak mikir kalau ternyata futsal profesional ya bisa dijadikan kendaraan untuk hidup sampai sekarang. Pada saat itu. Iya pada saat itu. Karena emang lagi hype-hype-nya banget futsal ya. Dan waktu itu pertama kali di live di TV waktu itu. Jadi orang lebih gampang mengenal waktu itu. Ya. Mas, fasilitas pemain futsal itu apa aja sih Mas? Sebetulnya kalau fasilitas hampir sama-sama sepak bola aja Mas. Ya semua peralatan latihan, mes, ya gizi dan sebagainya pastinya terjaga. Seperti itu hak ya seperti gaji, kontrak, bonus, ya seperti itulah. Sama, nggak jauh beda sama sepak bola. Tapi untuk kebijakan manajemen setiap tim masing-masing beda. Misalnya ono sing ngekei 100 dit. Ono sing ngasih 500 maksudnya kalau uang main. Tapi nggak ada lah yang 100.000 nggak ada sekali Mas. Udah alhamdulillah udah. Berarti piro saiki, Pak? 2 digit. 3 digit. Iya, mulai musim kedua di 2016 tuh mulai mendekati 2 digit. 17 ke atas tuh mulai 2. Ya, seperti itu lah. Alhamdulillah. Iya. Sempat pernah merasakan star syndrome enggak sih Mas? Bahwasanya aku ini udah pemain level followernya iya. Enggak, maksudnya pernah enggak terbersit itu gitu. Oke, Mbak Anita aja nih kan. Mantanmu mana di sekolah bos, pada sekolah bos. Oh iya. Enggak, maksudnya pernah enggak sih Mas? Sebetulnya kalau ngerasakan itu pasti Mas, menghantui malah, bukan merasakan lagi, menghantui. Cara ngeremnya sampean Mas? Ya melihat masa laluku. Lah aku pribadi. Lah aku melihat masa laluku dan aku ku wong sing seneng belajar tekan pengalaman. Aku enggak pengalaman pasti, soalnya biyen tahu pahit ya sepet. Kalau aku kadang lek nganggur aku seneng ndelok YouTube terus lihat apa lika-liku pemain sepak bola sing gawe kecil, susah gini. Ya itu sebagai pengingat biasa aku. Sengaja mutar YouTube seperti itu sebagai pengingat, oh berarti aku enggak oleh kayak gini. Kadang mungkin Mas Akam tahu cerita sampean ku terkenal pasif yo. Memang itu karena terbentuk dari masa laluku Mas. Jadi aku mau kakek omong kadang enggak betul-betul wis kenal. Kok wedine secara gak langsung wedine omonganku gak nyakiti gak pas. Terus ono mentang-mentang pemain aku wong biasa, iku paling jomblo. Kadang kan wong kan ngono. Paling coba. Lebih pintar apa menilai daripada mengenali langsung. Jadi kalau aku pribadi cek gak star syndrome iku Mas. Aku lebih banyak mengingat dengan memutar YouTube pemain-pemain sing masa kecilnya susah. Jadi sebagai pengingatku dan mengingat masa laluku biyen kono iku susah biyen dan sebagainya. Jadi ketika dikasih lebih ya bersyukurlah, jagalah. Lebih baik diam kalau daripada ngomong tapi enggak ono isine dan menyakiti. Jadi ya seperti pernah itu. Ke Tokyo ya Mas? Alhamdulillah Jepang 2 kali. Debut internasionalnya apa di futsal? Internasional ya sekitar, selain di Tokyo. Dicoba waktu itu ada di Jepang. Itu nang BTS. Malaysia sama Jepang Malaysia. Iya. Sampai kok no wisan. Ketemu Subasa. Tapi gak mata ese. Ketemu kakek. Kakek Nobita maksudnya. Oh iya kakek Nobita. Nah ini ada sisi menarik yang mau tak bahas juga. Kita bahas apa ya? Besok titik. Oh iya. Persiapan. Jadi gini, Pak, apa namanya? Pada waktu naik-naiknya BTS malah. Iya. Dan kemudian mainan sosial media. Kerasa gak sih apa supporter terus sampai akunmu bisa jadi followermu akeh, kerasa gak sampai saiki? Sebetulnya kalau itu cuma masalah bonus ya, Bu. Kita yang penting itu sama supporter itu apa ya, selawung ya lah. Mesti ngayomi, bersikap sahabat. Yo sempet beberapa kali supporterku mesti DM. Mas, sampe nek di DM kok mesti bales. Loh emangnya kenapa? Emangnya kenapa Mas? Nek beberapa pemain BTS kuwi di DM gak bales Mas. Kamu wenyek. Ya aku jawab, ya aku selagi gak ganggu jadwal latihan insyaallah tak bales pasti. Terus beberapa kali ono sing njaluk, "Mas tolong promosin iki." Oh iya. Ya itu salah satu menjaga hubungan kita dengan supporter lah dan iku mang balik nang attitude kan Mas. Oh iya. Wong kan mesti nyaman nek kita
bisa menyamankan mereka juga. Yang jadi sisi penasaran, gimana? kenapa berhenti dari apa? Bintang Timur Surabaya. Oh iya, iya tadi sudah 5 musim. Lah iya. 1 mungkin kontraknya habis. Mungkin iya. Kita berandai-andai dulu. Berandai. 2 Gaji kurang gede. 3 ada di luar kontrak atau sepak bola ada percintaan, Urusan asmara. urusan asmara mungkin ya. Aku ngerti Pol. Mau keluar dari Surabaya, Mau ngawasi netizen. melupakan mantannya. Mas, kenapa Coba berhenti? ceritain. Sebetulnya kau lah agen gue kan Mas. Aja nang BTS pindah ya agen gue. Enggak. Sebetulnya enggak ada hubungannya sih. Iya. Iya. Pop tambah masalah cinta. Berandai-andai kan guru ditakokno, saiki dikonfirmasi. Apakah sudah cukup di BTS di 5 musim? Apa memang waktu itu masih ada yang nggak cocok dengan? Saya tak seliding sik gulune apa ya. Omongane kau. Gimana? Sebetulnya untuk masalah hal apapun di BTS itu sangat terjamin ya. Iya. Yo, pasti. Betul-betul iku mang Mas, aku alhamdulillah ketemu wong sing kayak Mas Dimas. Mas wong sing gak wedi kelangan apa-apa dan gak pernah pamrih tentang apapun yang udah diberikan gitu. Ya kan? Cuma waktu itu tahun 2019 di pertengahan musim perpindahan pelatih dari Bang Andro Irawan ke Coach Isam dari Belanda. Iku memang sedikit gak nyaman dengan skema mainnya dia. Ya. Itu aku 2019 pertengahan musim tuh sempet mau pindah, cuma Mas Dimas juga masih ndek kene ae. Sampai tahun ngedem-ngedem lah. Iya, tahun 2020 persiapan, iku aku sempat panjang kontrak 2 musim, wis tanda tangan aku. Demi Allah gitu ya. Iya. Kayak Islam. Terus akhirnya di pertengahan persiapan untuk musim 2020. Iya. Dari segi skema permainan memang enggak masuk, maksudnya sering debat lah, enggak sama visi mainnya antara pelatih dan aku ya, akhirnya memutuskan untuk pindah. Karena waktu itu aku dicoba jangan dimaino. Tanya pertandingan. Lah dan prinsipku ngene, Bob. Mas Akam, ketika aku bermain dimanapun, ya harga diri pemainku yang main, gak lunggu-lunggu. Saya kira logikanya gini, misalnya Bob main nang tim A. Iya. Dia memang tim A ini tim papan tengah. Iya. Tapi satu, dia menit main banyak, kesempatan main banyak. Satu, dia bisa berkembang. Terus manajemen bagus, gaji lancar, bonus bagus dan sebagainya. Ya enggak munafik lah. Soalnya pada saat ini pekerjaan kita kan sebagai pemain. Ya kan, kita enggak menafikan itu. Pasti. Ya, pasti Bob milih di tim A daripada di tim B. Dia enggak pernah main. Iya, pelengkap. Iku ya senenganmu sih, Pak. Semodel makan gaji buta. Aku Mas, aku sing paling sakit hati ku ngene. Semisal iki sing paling tak hindari yo. Begitu live, mbok iku live di TV apa live streaming. Aku kok gak ndelok kon main sih, padahal timmu main. Lah iku sing medeni iku. Lek sampean paling kan kata-kata sing medeni ngene, nggak duit musik ya. Oh iya. Lek aku iku sing paling tak medeni. Awakmu timmu main kon kok gak main lah. Akhirnya karena itu tadi Mas Dimas juga sempat ngempet wis tak gak apa nang ngene sik, tapi ya aku tetap nuruti hati kecilku dan aku wis cerita nang keluarga juga. Ya wis lah, lek memang itu sing membuat awakmu nyaman ya pindah gak apa. Tapi aja sampai hubunganmu Mas Dimas dan KPKP sing tahu support awakmu sampai hilang. Sudah sebesar ini. Iya, akhirnya aku memutuskan pindah. Mutiara. Waktu itu. Hanya berapa musim? Setengah musim. Iya. Kenapa kok cuma setengah? Waktu itu sebetulnya gini Mas Cik. Apa ya Cik, setengah mak-makan Mas Cik. Belum siap betul-betul jauh. Karena hampir 6 tahun di Jatim, ya kan, di Surabaya. Akhirnya mumpung ada tim, ya meskipun bukan tim besar ya, tapi bisa menaungi dan memberikan hal yang layak. Ya wis lah, tak nang kene sih. Nanti buat tahun kedua ada tawaran dari tim lain, tak ambil. Ya alhamdulillah temenan. Di situ banyak menit bermain. Ya kan? Lagi sempet maneh tadi kapten tahu kapten maneh dit. Kayaknya mereka ada apa-apa ini. Oh, tak selek. Enggak, biar soalnya lempar 2 gelek tadi ambek aku.
Akhirnya putaran kedua ada 4 tim waktu itu yang nawarin. Ada Kancil BPK Pontianak, ada Jekato dari Berau Kalimantan, ada Pelindo, ada Giga, dan waktu itu ambil di Giga FC Kota Metro Lampung untuk putaran kedua. Untuk putaran kedua akhirnya hijrahlah ke Lampung. Iya, atau Oma gitu. Atau akhirnya itu sempat berapa musim itu, Mas? Setengah musim. Iya, juga? setengah musim. Dan kontraknya habis di bulan keempat kemarin. Udah habis. Entek. Untuk Bandar Lampung. Nextnya tetap di Giga atau berpindah? Next sudah ada beberapa tim yang hubungin juga, cuma masih diiyakan aja Mas karena kondisinya kan masih pandemi kayak gini kan. Yang penting jaga komunikasi. Sedikit bocoran dong, mau pindah kemana? Jakarta. Apa surprise aja? Kota. Jakarta Pontianak. Jakarta Pontianak. Ayo ayo. Hotel lah gitu. Ayo. Karena begini, terkadang kan namanya persepsi ya. Kita kembali lagi ke persepsi sebelumnya ya Mas ya. Haknya setiap orang, wajar. Dan itu wajar. Jadi kan aku sempat dapat input kabar juga bahwasanya lu alawis gak payu metu teko BTS ya. Dagangan lah ya. Maksudnya sudah pakemnya orang itu di klub besar. Iya betul. Wis gawe mana ya, di saat itu memang terkadang kan maksudnya Mas Keceng juga ada alasan lain untuk memutuskan bahwasanya tingkat kualitas permainan itu bahwasanya aku harus banyak main. Betul. Tapi kan paling tidak ternyata tadi itu kan memilih pasca BTS dan rotok jeglak, gak jeglak sih. Jadi rotok jeglak terus akhirnya menimbulkan persepsi lain. Di mata fans, supporter, silet, emanire, kok itu dan sebagainya itu loh Mas. Semua ditakoki gak Nang? Banyak yang nangkutin. Nang DM. Nangkutin, nanyain. Sebetulnya gini. Mas Lapo kok pindah sih? Iya, itu pun aku pindah aku meneng-meneng, diam-diam. Tahu-tahu waktu aku eling Sabtu malam Minggu, bola lop ngetokno bursa transfer. Dan iku aku pas ngopi ambek kanca-kancaku futsal SD. Iya, sempat maca aku juga kan. Langsung ono sing berapa lapo Mas sampean pindah. Gak apa-apa. Memang ada juga yang menyayangkan, ada yang bilang oh wis gak ngene dan sebagainya karena pindah dari tim besar ke tim yang biasa. Ya kan? Cuma aku berpikir kembali lagi, kita hidup dalam proses yang mencapai sebuah pencapaian itu bukan untuk memuaskan orang lain, tapi gimana kita menjadi manfaat untuk orang lain. Ya kan? Dan akhirnya betul-betul terjadi Mas. Konco-konco aku sing nang BTS terutama yang anak Jatim. Ada yang sampai enggak main. Waktu itu tambah sungguh aku bayangno dadi aku dhewe Bob ya. Waktu itu BTS main tuan rumah di Bojonegoro. Keluarga mereka nonton dan mereka enggak main. Piye bahasannya ngono. Aku sampai bayangno misalnya aku cek nang kono, paling aku iso dadi salah satu nih. Iya. Nah, dan niku mang kembali lagi. Itu hal yang paling tak hindari. Ojo sampai wong tua aku atau pengen nonton nang TV aku gak main ya kan. Ya kan mesti ngomong tuh gak apa-apa. Gak mungkin dalam hati pasti mereka kan lebih bangga melihat sosok buatinya main. Pasti. Nah, dan itu iku mang Mas, aku hidup dalam pencapaian bukan untuk memuaskan banyak orang dan orang lain. Kita bukan alat pemuas mereka. Tapi gimana kita bisa menjadi manfaat untuk mereka. Meskipun mereka ngomong ini ya wis capi ya. Iya. Yo, padahal ben pas main BTS semangat banget Pak karena aku ndelok salah satu supporter itu perempuan itu fanatisme. Padang dewe. Kok iso ngerti? Bob langsung demek dodo Bob. Pernah nonton nang stadion dah? Pernah. Nang gor. Tahu pisan. Dan aku sempat jadi netizen mereka berdua juga. Oke, follow. Aku gak follow Pak, sorry makanya gak ngikuti. Tadi aku ngerti. Iya. Yang sekarang hanya tinggal cerita. Apa itu salah satu faktor untuk pindah. Malah aku sing nakoki iki. Sisi aku mau menanyakan yang sekarang BTS jadi arek Jatim gak main KB berarti kedatangan pelatih baru ku ini banyak pemain baru. Iya, aku juga sempat cerita ke beberapa temanku sing di BTS. Awalnya tim ini dibentuk karena anak-anak Jatim yang punya semangat tinggi untuk bisa bersaing di level profesional. Tapi kenapa sekarang kondisinya kok kayak gini? Istilahnya kayak kurang ada yang memperjuangkan mereka gitu. Logikanya BTS gak bakal segede iki nggak ada anak-anak Jatim juga. Tapi ya kembali lagi
ya kan, mungkin tekanan dari pihak luar yang gede, akhirnya ya kondisinya udah berubah seperti sekarang. Dan aku memutuskan itu tadi. Iku mang lho Mas, aku tipikal wong sing melawan arus. Lah tetap nang kono, aku mau karena aku punya harga diri dan sing kudu dipertaruhkan. Nah, saya garis bawahi dulu. Di saat nantinya di kemudian hari BTS itu sudah kembali seperti dulu lagi, sampean bakal balik Kak? Sampai kapanpun hatiku sih tertinggal nang kono. Karena banyak hal yang udah yang udah diberikan dan nggak mungkin aku bisa kembalikan. Ya sing iso tak kembalikan cuma loyalitasku, totalitasku, integritasku memang masih dibutuhkan sama mereka semua yang masih membutuhkan aku. Mas, aku cuman ini tuh kasih pesan buat teman-teman yang memang hari ini berproses di seperti sampean, maksudnya bibit baru dan lain sebagainya. Coba sampean sampaikan kepada teman-teman follower dan subscriber teman Jombang. Mas Keceng ini juga salah satu pelatih. Lah itu Mas, maksudnya untuk mengatur ritme bibit muda itu loh. Yang jelas satu, jangan pernah puas dengan apa yang kalian miliki. Terus gali dan belajar potensi apa yang kalian miliki, dan terutama jadilah individu yang bermanfaat untuk keluarga kalian, lingkungan kalian, apalagi untuk yang masih muda-muda. Kejar cita-cita kalian tinggi mungkin ya. Yang jelas imbangi dengan kerja keras, totalitas, dan yang pasti selalu jaga attitude dimanapun kalian berada. Karena attitude gak hanya untuk tentang kalian mengejar cita-cita kalian, tapi juga tentang kehidupan bermasyarakat kalian nantinya. Itu yang akan mendukung kalian untuk sukses. Ya, cukup. Ya Pak ya. Sebelum saya tutup Mas ya, satu kata untuk BTS. Selalu di hati. Selalu di hati. Jombang. Satu kata untuk Jombang. Banyak talenta, jadi tidak ada alasan untuk tidak bahagia. Oke. Mungkin itu ya Pak ya. Iya, kita lanjut sesi berikutnya. Sesi berikutnya bagi kalian teman-teman follower dan subscriber Info Jombang yang pengen kita mau kolaborasi ada yang mau ditanyakan. Atau ada yang mau ditanyakan bisa komen di kolom komentar YouTube sama Instagram apa pastinya. Yang mau ditanyakan kepada Mas Catur Satriawan alias Keceng. Mas Keceng. Thank you Mas waktunya. Thank you Mas Agam. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.